Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, para mahasiswa Fakultas Syariah YIN Palangkaraya yang memprogramkan mata kuliah Usul Fikih 2, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam memperbincangkan, mendiskusikan maka terkait dengan mata kuliah Usul Fikih 2 ini. Oke, langsung saja kita mulai. Marilah kita mulai perkuliahan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada kali ini adalah berbicara tentang kaidah-kaidah usul yang dilihat dari kebahasaan, atau disebut dengan qawaid usuliyah lughawiyah. Dalam kaidah-kaidah kebahasaan ini banyak sekali materinya sebenarnya, dan mudah-mudahan bisa kita bahas bersama sampai tuntas. Nah, yang pertama kali kita bahas hari ini adalah lafal yang terang dan tidak terang maknanya. Oke ya, lafal yang terang dan tidak terang maknanya. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah lafal yang terang maknanya. Apa itu lafal yang terang maknanya? Nah, lafal yang terang maknanya ini ada terbagi kepada 4 bahasan. Yang pertama zahir, yang kedua nas, yang ketiga mufassar, yang keempat muhkam. Maksudnya adalah zahir itu urutan 1, dia sudah terang. Nas itu lebih terang lagi daripada zahir. Mufassar itu lebih terang lagi daripada yang 2 sebelumnya. Muhkam itu paling terang di antara 4 yang ini tadi. Jadi 3-nya masih di bawah oleh muhkam. Jadi gitu urutannya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sebelum kita bahas apa itu zahir, nas, mufassar, muhkam, jadi saya terangkan dulu. Zahir itu adalah sudah terang, nas itu lebih terang lagi, mufassar lebih terang lagi, muhkam sangat terang lagi daripada yang lainnya. Kira-kira oke, bisa dipahami. Lanjut ya. Nah, yang pertama adalah kita membahas tentang zahir. Zahirun artinya zahara yazharu zahran, zahir terang. Nah, apa itu makna zahir? Makna zahir itu adalah suatu lafal tanpa melalui pemahaman yang mendalam. Jadi suatu lafal yang kita pahami tanpa melalui pemahaman yang mendalam. Saya ulangi lagi, lafal zahir itu adalah suatu lafal yang dipahami tanpa melalui pemahaman yang mendalam. Makna lafalnya sudah langsung bisa diketahui. Satu lafal yang dipahami tanpa melalui pemahaman yang mendalam berarti lafal yang ketika kita lihat lafal itu langsung paham kita, langsung mengerti kita. Ya, tentunya kita harus paham juga bahasa Arab gitu maksudnya. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia misalnya kita menemukan satu kata. Nah, satu kata misalnya kata belajar. Langsung paham kita bahwa kata belajar begini. Kata kuliah, langsung paham kita kuliah itu berarti berangkat kuliah ke kampus. Misalnya ujian proposal, nah sudah paham kita. Nah, bagi orang yang tidak tahu mungkin dia lain gitu kan, tapi maknanya ini sudah paham tanpa melalui pemahaman yang mendalam, sudah paham kita artinya. Misalnya juga nikah, tahu kita artinya. Cerai, tahu. Rujuk, sudah tahu kita maksudnya. Nah, ini pemahaman lafal yang tanpa melalui pemahaman yang mendalam sudah paham kita artinya. Oke, kita ke contoh saja. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 275 mengatakan ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari ayat ini, redaksi ayat ini, lafal-lafal ayat ini, kata per kata dari ayat ini bisa dipahami tanpa melalui pemahaman yang mendalam. Anda pasti paham kan? Ahalallahul bai'a wa harramar riba. Betul kan? Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ketika dibacakan terjemahannya, Anda pasti mengerti, langsung menangkap.
oh Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kayak gitu. Nah, oke. Yang kedua lagi ayat Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa-apa yang datang dari Rasulullah ambillah. Apa-apa yang datang dari Rasulullah ambillah. Bisa dipahami nggak? Apa saja yang datang dari Rasulullah ambil. Karena apa? Karena Rasulullah adalah sebagai sumber hukum yang kedua. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, mentakidkan, menguatkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Maka apapun yang datang dari Rasulullah harus diambil. Bisa dipahami kan? Seperti itu. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun apa saja yang dilarang oleh Rasulullah maka jauhi, tinggalkanlah. Bisa dipahami kan? Ini makna zahirnya. Makna zahirnya seperti itu. Oh, apa saja yang datang dari Rasulullah ambil, apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Nah, seperti apa? Nah, ini gini. Jadi intinya zahir itu seperti apa yang tertulis, seperti itu pula yang dipahami. Seperti apa yang tertulis, maka seperti itulah yang dipahami. Inilah yang dimaksud dengan makna zahir. Zahir. Ayat Al-Quran juga banyak. Misalnya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Secara zahirnya, kita itu sebenarnya Allah menginginkan kita itu mudah dan tidak menginginkan kita itu mendapatkan kesulitan. Begitu kita pahami semuanya hal kehidupan kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari segala aktivitas tangan, kaki, dan badan, hati kita, semuanya Allah menginginkan kemudahan. Itu makna zahirnya. Itu disebut dengan zahir. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut, nas. Nah, sekarang nas. Makna lafal nas. Jelas, makna lafal nas itu adalah jelas dan sesuai dengan maksud yang diwahyukannya. Maknanya sudah jelas dan sesuai pula dengan maksud yang dari ayat itu diturunkan. Apa sih maksud Allah itu menurunkan ayat ini? Bagaimana sih latar belakang turunnya ayat ini? Nah, itu terkait dengan nas. Modelnya asbabun nuzul gitu. Jadi maknanya jelas. Yang kedua, maksud atau sebab Allah menurunkan ayat ini diketahui, kita tahu maksudnya. Yang ketiga adalah tidak bisa maksudnya gini, lafal jelas dan sesuai dengan maksud diwahyukannya nas tersebut, serta dapat pula dipahami secara zahir. Nah, contohnya kita langsung ke contoh aja deh supaya lebih mempermudah. Ayatnya sama seperti yang tadi. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Secara zahir kita tadi sudah mengartikan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu secara zahir, pemaknaan zahir. Lalu bagaimana pemaknaan nas? Nah, pemahaman nas bahwasanya ayat ini adalah merupakan sanggahan. Artinya latar belakang atau asbabun nuzulnya ayat Al-Quran ini adalah karena sanggahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang Yahudi yang menyatakan jual beli dan riba itu sama. Lalu disanggah oleh Allah, oh enggak, jual beli itu berbeda. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, itu. Jadi Allah menyanggah anggapan orang Yahudi yang menyatakan bahwasanya jual beli dan riba itu sama. Allah, orang Islam bikin-bikin hukum kan, orang Yahudi kan suka begitu kan. Sama seperti Rasulullah awalnya menghadap Masjidil Aqsa dulu kan, waktu kiblatnya, itu juga digunjing, diomongin oleh orang Yahudi. Orang Yahudi memang kayak gitu. Nah, termasuk ini juga, termasuk persoalan ini juga dibicarakan juga digunjing-gunjing oleh orang Yahudi. Lalu turunlah ayat Al-Quran, beda, bukan sama. Gitulah modelnya. Sama ayat Al-Quran ini, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasulullah ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkanlah. Secara zahirnya kayak gitu, dan sudah kita bahas pada bagian zahir. Nah, secara nasnya ternyata ayat ini berbicara terkait dengan
pembagian harta rampasan perang. Jadi apa-apa yang diberikan oleh Rasulullah, bagiannya ini ambil. Jangan bertanya-tanya lagi kenapa bagianku begini, begitu dan begini, seperti itu. Ambil karena apa? Karena Rasulullah tidak wa mayantiku in huwa illa wahyu yuha. Bahwasanya tidak mungkin Rasulullah itu berbicara kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan begini, bahwasanya bagian dari harta ghanimah itu 1/5 untuk Allah, 1/5 untuk Rasulullah, 1/5 untuk orang yatim dan ibnu sabil dan sebagainya. Nah, inilah maksud dari ayat ini. Kalau kita pahami secara zahir kayaknya umum sekali, apapun namanya bisa masuk. Tapi kalau kita pemahaman kita melalui nas yang ada kaitannya dengan asbabun nuzul, ternyata itu ayat ini berkaitan dengan pembagian harta rampasan perang. Lalu yang mana yang kita ambil? Ya kedua-duanya aja kita ambil, zahir dan nas kita ambil, kita gabung. Oke, lanjut ya. Nah ini berkait dengan ayat al-ghanimah ini. Wa'alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Itu dapat 1/5 semuanya mereka itu. Inilah petunjuk Allah terkait dengan harta ghanimah. Maka apa yang diberikan oleh Rasulullah ambil. Nah itu tadi. Selanjutnya mufassar. Nah ini yang bagian yang ketiga yang lebih jelas lagi daripada yang dua di bawah tadi. Makna dan maksud asalnya jelas dan rinci sekali. Sudah maknanya jelas, maksudnya jelas dan rinci lagi, sehingga tidak mungkin bisa ditakwilkan lagi, tidak bisa lagi diartikan ke arti yang lain, atau bagaimana supaya dia ini ada tafsir kontekstual lain, nggak bisa lagi ditakwilkan. Nah intinya takwil begitu. Anda sudah mengartikan makna takwil, membalikkan makna dari makna jelas menjadi tidak jelas. Sebenarnya begitu ta'wil itu. Dia jelas, misalnya yadullah fawqa aydihim, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maknanya jelas itu. Maknanya jelas, tangan berarti tangan. Tapi masa apakah Allah punya tangan? Nah, ini bahaya bagi orang awam. Akan menjadi bermasalah keimanan mereka nanti kalau memahami tangan Allah seperti apa, besar apa kecil, seperti apa tangan Allah itu. Bayang-bayang ini membuat yang sebenarnya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Nah, Allah itu berbeda dengan yang baru, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah berbeda dengan yang makhluk-makhluk Allah yang lain. Nah, tapi bagaimana supaya kita ini tidak salah paham? Maka arti tangan tadi ditakwilkan, diubah dari jelas menjadi tidak jelas. Tidak jelasnya maksudnya yadullah itu diartikan kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Ini yang disebut dengan takwil. Nanti ada bahasan tersendiri masalah itu. Nah, kita kembali ke materi yang ketiga, yaitu mufassar. Mufassar ini makna dan maksud asalnya jelas dan rinci, tidak mungkin bisa ditawilkan lagi. Kita langsung ke contoh. Dalam Quran surah An-Nur ayat 4 dikatakan walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum tsamanina jaldah. Orang yang menuduh orang lain berbuat zina tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka harus didera, harus dicambuk sebanyak 80 kali cambuk. Yang mana pembicaraan terkait dengan mufassarnya di sini yang mana? Mufassarnya itu adalah tsamanina jaldah, 80 kali cambuk. 80 kali cambuk ini sudah rinci. Tidak bisa kita artikan 80 itu 79,5 atau 80 itu misalnya 80,5. Nggak bisa ditakwilkan. Kalau 80 ya 80. Kalau 1 ya 1. Nggak bisa dijadikan 1,5 atau 0,5 berapa. Nah ini yang dimaksud dengan rinci. Maka hal-hal ayat-ayat yang rinci seperti ini itu disebut dengan ayat mufassar dalam Al-Quran. Bilangan-bilangan yang kayak gitu tuh mufassar namanya. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kamu bahwasanya bagian laki-laki itu lebih banyak separuh daripada bagian perempuan. Artinya 1 orang laki-laki sama dengan 2 orang perempuan. Itu mufassar.
Karena rinci gitu. Kalau kita lihat dari teori di sini, mufassar, rinci dia. Apalagi di situ kan istri kalau ada anak dapat 1/8, kalau tidak ada anak dapat 1/4. Suami kalau ada anak dapat 1/4, kalau tidak ada anak dapat 1/2. Nah, ibu atau bapak itu mendapatkan 1/6. Kalau tidak ada anak yang meninggal tadi dapat 1/3 mereka. Termasuk ayah juga dapat 1/3, bapak dapat 1/3. Nah ini kan sudah jelas anak perempuan kalau dia sendiri 1/2, kalau 2 orang atau lebih 2/3. Kalau dia bersama anak laki-laki menjadi asabah bighairiha, menjadi asabah dengan yang lainnya. Nah ini sudah jelas rinci, maka masuk kategori mufassar. Oke, kira-kira begitu ya. Kita lanjut. Muhkam itu level yang tertinggi, jelasnya itu jelas sekali gitu. Jadi dari lafalnya sendiri sudah menunjukkan bahwa maknanya jelas dan tidak menerima atau tidak mungkin dinasah atau ditakwil. Tidak mungkin dinasah, tidak mungkin juga ditakwil. Tidak mungkin dinasah karena apa? Ya tidak mungkinlah dinasah gitu kan. Karena maknanya ini sudah kita melihat bahwasanya dia sudah jelas sekali. Coba misalnya kita ambil kata la ilaha illallah. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berlaku sampai kapanpun. Kalau sampai ayat ini bisa ditakwilkan, tidak ada Tuhan selain Allah bisa kita takwilkan ke makna yang lain atau kita artikan, apalagi dinasah. Anda tahu kan nasah? Nasah itu ayatnya diganti dengan ayat yang lain, atau ayat ini hukum ini dihapus dengan hukum yang lain. Nah kalau seperti itu maka kiamatlah dunia kita ini. Tidak mungkin seperti itu. La ilaha illallah itu tetap berlaku sepanjang ada kehidupan di dunia ini, sampai kapanpun, bahkan sampai terjadi kiamat, bahkan setelah kiamat, bahkan setelah apa terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang punya urusan ini kan Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu ummul kitab. Di sisi Allah Subhanahu wa taala segala urusan, terserah Allah Subhanahu wa taala gitulah. Nah, atau gini kita lihat dari ayat Al-Qur'an yang lain. La taqbalu la taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan engkau terima kesaksian mereka itu selama-lamanya. Jangan kau terima kesaksian mereka itu selama-lamanya. Berarti kalau orang bahasa Banjar itu kan ikam saumur hidup salawasan kada harapan lagi. Nah itu nah modelnya kayak itu nah. Pokoknya sampai apabila haja aku kada hakun lagi bertemu di ikam. Nah itu kata-katanya itu muhkam namanya. Aku seumur hidupku kada hendak selama-lamanya kada hendak bertemu di ikam. Nah itu modelnya. Nah itu sudah muhkam itu. Jadi kata abada di sini, abada selama-lamanya, forever. Jadi forever, abada selama-lamanya itu adalah muhkam. Love you forever, istilahnya gitu. Mencintai kamu selama-lamanya. Nah ini muhkam namanya, muhkam, jelas sekali. Oke, kira-kira ya bisa dipahami ya tentang makna muhkam ini. Nah, dalam Al-Quran berbicara tentang muhkam, dan muhkam ini ada huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Allah menurunkan Al-Quran kepadamu, di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada yang muhkam gitu. Ada yang sudah jelas sama sekali. Ini dasar terkait dengan muhkam. Selanjutnya pendapat ulama terkait dengan muhkam ini, golongan Hanafiyah, mazhab Hanafi membedakan antara zahir dan nas. Tadi sudah kita jelaskan perbedaannya kan ya. Sudah kita jelaskan. Nah, sementara Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Hambaliyah tidak membedakannya. Sama aja sih sebenarnya gitu. Yang mana kita ambil, ya kedua-duanya bisa kita laksanakan, kita lakukan. Zahir, yang mudahnya kita gabung aja secara zahirnya ayat ini begini, tapi secara maksud awalnya turunnya begitu, gitu.
Itu zahir dan nas. Kalau mufassar dan muhkam sepertinya mereka memiliki kesamaan, ya, kesamaan pemikiran, kesamaan pendapat. Barangkali begitu saudara-saudara sekalian, mata kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri bersama-sama dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.